Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dalam masa pandemi Corona. Saya, Desti Permatasari, akan menemani Anda kurang lebih sekitar 20 menit untuk berdiskusi dan memberikan penjabaran mengenai dua materi dalam mata kuliah Business and Management, yaitu ada dua topik. Topik yang pertama, Business in a Borderless World, dan Managing Global Environment. Dan semoga diskusi pada siang hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah, saya mulai dengan perkenalan. Kami, saya Desi Permatasari dan partner saya. Di sebelah ada Mas Arya Mabruri. Kami adalah mahasiswa MBA UGM, eksekutif angkatan 42 kelas C. Kami dari kelompok leader ARAS. Baiklah, kami mulai saja dengan penjelasan dari saudara Arya Mabruri mengenai bisnis in a borderless world. Baik, selamat siang pemirsa dan terima kasih Mbak Desti atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi pertama ya Mbak, tentang Business in Borderless World. Oke, baik Mas Arya. Terima kasih. Selamat siang pemirsa. Hari ini kita akan memulai bincang-bincang dengan topik tentang Business in Borderless. Tentunya ketika menyinggung Business in Borderless, ini tidak akan lepas dari tema tentang perdagangan internasional juga. Nah, kalau kita menilai kondisi sekarang ini dalam skala retail, kita biasa mungkin hampir setiap minggu atau setiap bulan kita melakukan transaksi di platform market online seperti kalau di pasaran lokal ada Lazada, Shopee, kemudian di internasional ada Amazon, eBay, Alibaba yang menjual barang di market online di seluruh dunia, yang bahkan penjualnya mungkin tidak berada di Indonesia, tapi berada di negara lain. Ya, artinya perkembangan teknologi telah merubah cara bertransaksi dan cara menjual barang dari yang sebelumnya secara langsung atau berkomunikasi secara verbal, sekarang hal-hal tersebut sudah berganti dengan suatu teknologi baru. Ya, dari sistem penjualan melalui platform yang saya sebutkan tadi, dari sistem pembayaran juga mempunyai banyak opsi sekarang. Seperti kalau di tempat kita ada GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, ya, dan berbagai jenis model pembayaran yang lain yang disediakan oleh entitas perbankan. Nah, berkaca dari hal tersebut, kita akan berbincang tentang perdagangan internasional. Apa yang dimaksud perdagangan internasional? Ya, dari namanya kita sudah melihat internasional, artinya banyak negara. Ya, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua orang atau dua entitas di dua negara atau lebih yang melibatkan regulasi atau hukum di masing-masing negara tersebut karena adanya permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Ya, otomatis hukum demand dan supply akan berlaku juga dalam sistem perdagangan internasional. Nah, orang sering bertanya, kenapa? Ada alasan apa yang membuat orang melakukan perdagangan internasional? Ya, walaupun semua orang zaman sekarang sudah mulai melakukan tipikal perdagangan internasional, tidak hanya perusahaan-perusahaan besar, tetapi perorangan pun sekarang bisa membeli tas, sepatu, atau kebutuhan mereka pribadi itu tidak hanya di pasaran lokal, tetapi juga dari pembeli yang berada di luar negeri. Ya, kalau kita sebutkan beberapa alasan ini secara global, kita bagi dalam 4 alasan. Ya. 1, kebutuhan akan devisa. Ya. Untuk mendatangkan dolar, euro, yen, itu bisa dengan berbagai cara. Pariwisata, dari para pekerja yang berada di luar negeri yang mengirimkan uangnya ke Indonesia, dan yang paling besar adalah dari berdagang. Ya. Bertransaksi dengan pembeli di luar negeri dengan menggunakan mata uang asing akan menambah pundi-pundi devisa di suatu negara. Negara pasti membutuhkan devisa untuk kemudian dipakai untuk melakukan transaksi impor. Alasan kedua adalah kebutuhan akan ekspansi pasar. Ya. Suatu perusahaan yang dengan dua alasan, satu karena pasar lokal sudah mulai jenuh, atau yang kedua meningkatkan skala
produksi atau skala penjualannya, tentu akan melirik pasar internasional. Dan karena yang diambil adalah pasar internasional, pasti kegiatan ekspor akan berjalan. Menjual barang ke luar negeri tentu akan menggunakan teori-teori atau praktek-praktek tentang perdagangan internasional. Yang ketiga, kebutuhan akan suatu produk, teknologi, dan selera. Ya, sebagai contoh Indonesia, tidak semua teknologi bisa dibuat di Indonesia. Ya, walaupun berangsur-angsur beberapa teknologi sudah mulai bisa dibikin. Sebagai contoh, dunia penerbangan kita masih membutuhkan banyak pesawat dengan tipe mesin jet. Ya. Nah, akhirnya kita baru bisa membuat pesawat dengan tipe baling-baling. Akhirnya kebutuhan akan mesin pesawat jet masih harus didatangkan dari luar negeri. Ya. Yang berikutnya selera. Ya, selera orang berbeda-beda. Ada orang yang berselera kalau menggunakan produk luar negeri lebih keren lah. Ya. Mengambil tren yang baru berjalan saat ini, contohnya adalah produk sepeda. Ya. Orang dengan brand sepeda lipat dari luar negeri tentunya akan menaikkan tingkat fashionnya, bukan fungsinya. Ya. Yang berikutnya, alasan terakhir adalah perbedaan iklim dan sumber daya alam. Nah, inilah kelebihan Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam karena berada di negara tropis yang sumber daya alamnya tidak dimiliki oleh negara-negara lain di negara-negara non-tropis. Ya. Sebagai contoh, produk kelapa dan turunan-turunannya. Mungkin hanya Indonesia dan Filipina yang mempunyai produk tersebut. Ya, dari kopra, kemudian santan, kemudian batok arangnya, ya, kayunya, itu tidak akan ditemukan di negara lain. Sehingga perbedaan sumber daya alam seperti ini tentu sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang minim akan sumber daya alam. Sebagai contoh, Jepang. Ya. Mereka tidak mempunyai sumber daya alam seperti Indonesia. Akhirnya mereka mengimpor beberapa produk dari Indonesia. Nah, berikutnya dengan adanya perdagangan internasional tentu akan ada transaksi, ya, akan ada pertukaran devisa. Setiap negara akan saling membutuhkan suatu produk dan jasa, sehingga diperlukan suatu alat ukur yang disebut neraca perdagangan. Ya, sekarang kita mulai membahas masalah neraca perdagangan. Ya, apa sih neraca perdagangan? Yaitu alat untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara sebagai akibat adanya kegiatan impor dan ekspor. Kalau kita berbincang tentang neraca perdagangan, itu kita tidak lepas dari kata surplus dan defisit. Ya, karena itulah dua indikator untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara, walaupun itu hanya salah satu. Ya, menilai dari neraca data Badan Pusat Statistik terhadap neraca perdagangan Indonesia di bulan Januari sampai Oktober 2019, kita bisa mendefinisikan apa sih surplus dan defisit. Surplus adalah kondisi di mana nilai ekspor suatu negara lebih besar daripada nilai impor. Dan kebalikannya, defisit. Defisit adalah kondisi di mana nilai impor lebih tinggi dibanding nilai ekspor. Nah, neraca perdagangan Indonesia di bulan Januari sampai Oktober 2019 itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kondisinya adalah defisit 1,79 miliar US dollar. Artinya, Indonesia masih lebih banyak mengimpor daripada mengekspor dengan margin atau selisih 1,79 miliar US dollar. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan melihat neraca perdagangan seperti ini? Tentunya neraca perdagangan akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan atau kebijakan untuk menjaga agar neraca perdagangan ini tidak mengalami defisit yang makin jauh atau surplus juga yang makin jauh. Karena kondisi defisit dan surplus yang makin besar itu sama-sama tidak menyehatkan. Ya, mungkin akan menyebabkan kondisi perekonomian yang tidak bagus. Yang kedua juga biaya logistik yang tinggi.
Dalam perdagangan internasional, tidak semua proses perdagangan selalu mulus seperti yang diharapkan, karena berbagai hambatan dalam perdagangan internasional akan muncul. Dalam slide ini kita akan berbicara masalah beberapa hambatan dalam perdagangan internasional. Yaitu yang pertama adalah hambatan dari sisi ekonomi. Hambatan dari sisi ekonomi dibagi dua, yaitu terkait hambatan pertumbuhan ekonomi dan hambatan yang terkait dengan nilai tukar suatu mata uang. Pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa menjadi salah satu indikator kenaikan pendapatan per kapita suatu negara. Sehingga pertumbuhan negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi stabil atau cenderung naik, ya, indikatornya pendapatan per kapita warganya akan naik, daya beli akan naik, dan negara tersebut bagus untuk destinasi ekspor. Ya. Dan sebaliknya, jika pertumbuhan ekonominya makin turun, maka indikatornya adalah salah satunya turunnya pendapatan per kapita. Yang berikutnya adalah tentang nilai tukar mata uang. Ya. Sebagai contoh, kalau kita mengambil contoh Indonesia, nilai tukar suatu mata uang tidak akan bagus jika dia terlalu turun dan jika dia terlalu kuat juga. Ya, nilai tukar mata uang harus dibuat stabil. Karena apa? Karena nilai tukar rupiah yang turun cenderung akan mendorong ekspor, tetapi mengurangi impor. Dan nilai tukar mata rupiah yang naik akan menghambat ekspor dan mendorong impor. Sehingga kestabilan rupiah sangat diharapkan dalam perdagangan internasional. Hambatan yang berikutnya adalah hambatan tentang etika, hukum, dan politik. Hukum dan regulasi suatu negara sangat berpengaruh terhadap proses perdagangan internasional. Sebagai contoh, berapa nilai investasi yang bisa ditanamkan di suatu negara tersebut. Ya. Sebagai contoh, Cina yang menerapkan sistem perlindungan terhadap investasi lokal terlebih dahulu, baru membuka investasi asingnya. Ya. Kemudian batasan berapa persen investasi asing bisa ditanamkan di suatu negara. Berapa nilai joint venture yang bisa ditanamkan dalam proses investasi di suatu negara. Ya, itu adalah salah satu contoh hambatan di bidang hukum dan regulasi. Yang berikutnya, yang paling banyak dialami oleh para pelaku perdagangan internasional adalah pembatasan tarif dan perdagangan. Pembatasan tarif dan perdagangan ini biasa dilakukan dengan memberikan batasan berupa tarif bea masuk yang tinggi. Ya. Suatu negara bisa menerapkan tarif bea masuk yang tinggi untuk melindungi industri dalam negerinya. Ya, berbagai macam bea masuk bisa diterapkan, contohnya bea masuk anti dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk tindakan pengamanan, adalah salah satu beberapa contoh dalam pembatasan tarif perdagangan suatu negara. Ya. Destinasi suatu negara yang menerapkan pembatasan tarif tentunya akan membuat proses kegiatan perdagangan internasional agak terhambat. Sebagai contoh yang terjadi terakhir ini adalah penerapan tarif bea masuk yang tinggi terhadap importasi mobil di negara Filipina yang berdampak terhadap berkurangnya ekspor mobil ke Filipina. Yang berikutnya adalah pembatasan perdagangan. Ya, biasa disebut dalam dunia ekspor-impor, penerapan barang larangan dan batasan. Terhadap barang-barang tertentu diberikan kuota. Sebagai contoh, kalau di Indonesia penerapan kuota ini ditetapkan terhadap importasi baja, tekstil, gula, garam, ya, sepatu, dan sepeda. Untuk tentunya pembatasan perdagangan ini diberlakukan untuk mengatur tata niaga perdagangan di dalam negeri dengan tujuan melindungi industri dalam negeri. Yang berikutnya adalah hambatan politik. Suatu negara yang mengalami permasalahan politik yang akhirnya diembargo akan sangat berpengaruh dalam proses perdagangan internasional. Sebagai contoh, isu tentang blok terhadap ekspor produk sawit Indonesia ke negara Eropa tentunya akan mengurangi kuota ekspor produk sawit Indonesia ke luar negeri.
Hambatan berikutnya adalah hambatan sosial budaya. Perbedaan budaya di setiap negara pasti akan berpengaruh terhadap proses ekspor dan impor. Contoh terakhir yang pernah kita lihat dalam tayangan televisi adalah ketika rapat kabinet di kementerian di pemerintah Rusia, di mana saat itu Menteri Perdagangannya mengusulkan untuk mengekspor daging babi ke Indonesia, di mana Indonesia adalah negara Muslim yang konsumsi daging babinya tidak terlalu banyak. Suatu budaya suatu negara berpengaruh terhadap jenis barang yang diekspor. Nah, berikutnya hambatan masalah komunikasi, tentunya ini sangat mempengaruhi dalam proses perdagangan. Suatu negara yang tidak memberikan edukasi bahasa asing ke para generasi mudanya atau pelajarnya akan berdampak pada melemahnya tingkat perdagangan barang yang masuk ke suatu negara tersebut, sehingga negara tersebut susah dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Berikutnya adalah hambatan teknologi, perbedaan penguasaan teknologi di suatu negara. Ya. Perbedaan penguasaan teknologi ini bisa memberikan keuntungan tertentu, bisa juga memberikan kerugian. Contohnya negara yang mempunyai teknologi yang sifatnya tradisional, tentunya akan diinvasi oleh negara-negara, invasi secara ekonomi oleh negara-negara yang mempunyai teknologi canggih. Hambatan berikutnya yang menyebabkan biaya logistik tinggi adalah perbedaan infrastruktur di setiap negara. Infrastruktur, terutama infrastruktur logistik, sangat diperlukan dalam proses perdagangan internasional. Tidak perlu jauh, contoh di Indonesia, pembangunan infrastruktur di beberapa daerah di luar Jawa yang kurang maju atau tidak sama dengan Pulau Jawa, menyebabkan ongkos logistik ke suatu daerah di luar Jawa lebih besar dibandingkan ongkos logistik ke luar negeri. Sebagai contoh, impor suatu barang dari Shanghai ke Tanjung Priok, biaya freight-nya hanya sekitar 10-12 juta. Tetapi pengiriman barang dari Tanjung Priok ke suatu daerah, sebagai contoh Ketapang di Kalimantan Barat, kita bisa mengeluarkan biaya sampai 35 juta untuk satu kontainer. Ya, itulah yang menyebabkan ongkos biaya logistik tinggi, salah satunya adalah perbedaan infrastruktur di suatu negara. Ya. Untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional itu perlu dibuat suatu perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan berfungsi untuk mengurangi dampak hambatan perdagangan. Komunikasi antar negara, deal-deal antar negara atau antar kelompok negara bisa memberikan pengurangan atau memperlancar kegiatan ekspor impor. Sebagai contoh, perjanjian tarif bea masuk. Ya, kita di Indonesia mengenal banyak perjanjian tarif bea masuk dengan beberapa negara. Sebagai contoh, perjanjian pembebasan tarif bea masuk untuk negara ASEAN. Kemudian Indonesia dengan kelompok negara ASEAN melakukan perjanjian tarif bea masuk dengan Cina melalui ASEAN China Free Trade Area, ASEAN Korea, ASEAN Jepang, ASEAN Australia dan New Zealand, dan ASEAN India. Sehingga kita tidak heran, walaupun Indonesia merupakan pasar otomotif terbesar di ASEAN, tetapi produsen-produsen otomotif tidak perlu membuat pabrik di Indonesia. Mereka bisa memilih pabrik di negara-negara yang mempunyai perjanjian tarif bea masuk dengan Indonesia. Sebagai contoh, Tesla membuat pabrik di India, tidak perlu berpikir tentang hambatan tarif bea masuk ketika menjual produknya ke Indonesia. Ya. Perjanjian perdagangan ini memberikan dampak kompetisi bebas antar negara, sehingga siapa yang kuat terhadap kualitas produk, siapa yang kuat terhadap kualitas pemasaran produk akan memiliki peluang ekspor yang lebih
tinggi. Ya. Nah, untuk dengan adanya perjanjian perdagangan, pasti perlu adanya organisasi perdagangan internasional. Karena dengan perdagangan ini, fasilitas kepentingan semua pelaku perdagangan internasional bisa difasilitasi. Juga untuk menyeragamkan regulasi perdagangan, memberikan keputusan jika ada sengketa terhadap perdagangan internasional. Ya, organisasi-organisasi internasional sebagai contoh WTO, kemudian IMF, World Bank adalah beberapa organisasi perdagangan internasional yang berfungsi untuk menampung aspirasi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Juga untuk memberikan kekuatan bargaining dalam perdagangan. Sebagai contoh, Uni Eropa, jika dia tidak bergabung, tentunya dia tidak akan bisa bersaing dengan raksasa perdagangan dunia seperti Amerika, Jepang, dan Cina. Indonesia juga bergabung dengan 9 negara ASEAN lainnya melalui kelompok negara ASEAN untuk memberikan bargaining perdagangan terhadap negara-negara yang kuat dalam perdagangan internasional. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya tentang siapa saja yang terlibat dalam perdagangan internasional. Ya. Yang pertama, orang yang terlibat dalam perdagangan internasional adalah eksportir dan importir. Jika menilai definisi dari ekspor dan impor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari atau jasa dari suatu negara. Itu disebut ekspor. Sementara impor adalah kegiatan memasukkan barang atau jasa dari negara lain ke suatu wilayah suatu negara. Yang tentunya ketika impor, barangnya akan dikenakan bea masuk. Nah, orang yang melakukan kegiatan impor dan ekspor inilah yang disebut eksportir dan importir. Bentuk usaha kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual barang-barang di suatu negara atau antar negara. Dia bisa berperan sebagai eksportir maupun importir, tapi bisa juga dia hanya berperan sebagai penjual atau pembeli. Ya. Yang berikutnya adalah kontrak manufacturing. Ya. Kontrak manufacturing ini adalah perusahaan mempekerjakan perusahaan lain untuk membuat suatu produk. Sebagai contoh, perusahaan otomotif meminta perusahaan pembuat jok mobil memproduksi jok mobil untuk sebagai salah satu komponen dalam pembuatan mobil. Nah, kemudian di antara dua negara itu melakukan kontrak manufacturing. Jadi perusahaan jok mobil memberikan produk atau jasanya kepada perusahaan pemesannya. Yang berikutnya dalam perdagangan internasional juga dikenal dengan istilah licensing dan franchising. Ya, licensing adalah pemberi lisensi yang memberikan hak kepada pihak lain, pemegang lisensi, untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektualnya. Sementara franchising ini adalah licensing yang lebih maju. Selain memberikan lisensi atas hak kekayaan intelektualnya, dia juga ikut mengontrol kegiatan perdagangan atau produksi penerima lisensinya. Selain itu, kita juga mengenal istilah offshore atau outsourcing. Offshoring adalah proses relokasi proses bisnis dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menekan biaya tenaga kerja. Sebagai contoh, biaya tenaga kerja di Jerman lebih besar dibandingkan biaya tenaga kerja di India. Sementara di India mempunyai kualitas sumber daya yang bagus juga, terutama penguasaan masalah bahasa Inggris. Nah, kemudian perusahaan di Jerman memindahkan proses bisnisnya dari Jerman ke India. Berbeda dengan outsourcing ini hanya mengalihkan kegiatan operasinya tanpa memindahkan entitas usahanya.
Dia mengalihkan kegiatan operasinya ke pihak ketiga di dalam negeri atau di luar negeri. Itulah yang disebut outsourcing. Yang berikutnya ada juga model kerjasama yang disebut joint venture. Ya, perjanjian bisnis antara dua pihak atau lebih, atau biasa dikenal dengan patungan untuk membuat suatu entitas bisnis atau suatu usaha. Selain joint venture, ada juga direct investment, yaitu penanaman modal. Kalau kita memang ada foreign direct investment atau penanaman modal asing, yaitu kepemilikan bisnis suatu perusahaan atau perorangan yang berada di negara lain. Nah, tipikal direct investment ini kepemilikan modalnya biasanya hampir 100%. Itulah hal-hal yang ada dalam perdagangan internasional. Berikutnya, setelah kita mengenal perdagangan internasional, ketika kita akan melakukan ekspansi atau terlibat dalam perdagangan internasional, pasti kita harus mengenal strategi bisnis agar proses dagang kita menghasilkan keuntungan, bukan sebaliknya menimbulkan kerugian. Nah, konsep bisnis suatu negara bisa diterapkan di negara lain, apalagi kalau negara tersebut mempunyai konsep bisnis yang lebih tradisional. Sebagai contoh, konsep bisnis Gojek yang dibawa dari Amerika, di mana Amerika sudah ada Uber, dibawa oleh Nadiem Makarim ke Indonesia, kemudian dikembangkan menjadi lebih lengkap layanan jasanya, dibawa ke Vietnam, Thailand, dan Malaysia, di mana konsep transportasi perorangan di kendaraan roda 2 atau roda 4 di sana masih tradisional. Nah, konsep ini bisa memberikan peluang bisnis baru di negara lain. Tentunya dalam berbisnis kita di era global ini terdapat beberapa tantangan demografi dan budaya suatu negara juga berpengaruh, struktur usia tenaga kerja di suatu negara harus kita pertimbangkan. Ketika kita akan berinvestasi di suatu negara, tentu kita melakukan riset dulu terhadap peluang investasi ke sana. Nah, tantangan bisnis ini menjadi objek yang harus diteliti agar nantinya peluang investasi itu menghasilkan keuntungan. Tantangan bisnis yang lain di saat ini adalah tentang tantangan lingkungan, di mana sudah banyak negara yang menerapkan konsep go green. Ya, bahan bakar batu bara sudah tidak diperkenankan, penggunaan kemasan plastik tidak diperbolehkan. Itu adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pelaku perdagangan internasional. Kemudian tantangan terkait social responsibility, yaitu bagaimana suatu entitas bisnis memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, memproduksi barang yang sehat dan aman untuk masyarakat merupakan tantangan baru dalam berbisnis. Tantangan terakhir dalam berbisnis di perdagangan internasional adalah teknologi challenge. Ya. Penerapan teknologi dalam produksi suatu barang harus mulai diterapkan agar memberikan efisiensi dalam biaya. Penggunaan robot dalam memproduksi suatu barang sudah harus dimulai. Sehingga produksi suatu barang bisa lebih efisien dan produk tersebut bisa dijual lebih murah. Demikian presentasi terkait Business and Borderless dari kelompok 1 dari saya, Arya Mabruri, dan partner saya, Desti Permatasari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini saya akan membahas lebih detail mengenai salah satu bab yang ada di buku Contemporary of Management edisi 11, yaitu bab Managing in the Global Environment. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi tantangan leader saat ini? Salah satunya mungkin teknologi. Saya akan memberikan contoh sebuah perusahaan di Amerika, yaitu Amazon, yang memutuskan untuk scaling up bisnisnya ke India, di mana di India itu banyak sekali tantangan. Yang pertama, walaupun internet sekarang berkembang pesat, namun 70%
masyarakatnya masih tinggal di pedesaan di mana tidak ada jaringan internet. Kemudian yang kedua, masyarakat India masih banyak yang menggunakan cash transaksi, dan juga pemerintah sendirilah yang membatasi bahwa retailer asing dilarang untuk berjualan langsung dengan masyarakat India. Namun retailer asing dapat menjadi pihak ketiga dengan bekerja sama dengan perusahaan lokal India. Dengan adanya tantangan ini, Amazon harus berpikir lokal, think lokal, bekerja sama dengan local store India untuk dapat menjadi partner. Lalu apa yang dilakukan oleh Amazon? Amazon tetap menjual barangnya di internet, namun masyarakat dapat berkunjung ke local store dan menggunakan akses internet dari local store tersebut dan memesan barang di website Amazon. Membayar dan pembayarannya juga dilakukan kepada perusahaan lokal tersebut. Lalu setelah berhasil melakukan pembelian di website Amazon, barang akan datang beberapa saat ke local store tersebut dan masyarakat dapat mengambilnya di sana. Itulah salah satu contoh bagaimana Amazon berpikir lokal namun tetap bisa berekspansi global. Ya, salah satu tantangan untuk perusahaan besar dan kecil dapat beradaptasi di abad 21 ini haruslah menjadi perusahaan global yang mana tidak hanya beroperasi domestik namun bisa juga beroperasi secara global di berbagai belahan dunia. Namun beroperasi di lingkungan global itu penuh dengan ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi karena sangat kompleks dan perubahannya juga sangat cepat. Namun jika suatu perusahaan dapat beradaptasi dengan sukses dalam lingkungan yang berubah yang sangat cepat ini, leader harus terus belajar untuk mengerti tekanan atau tantangan saat mengoperasikan perusahaan dan bagaimana tantangan tersebut justru akan membuat perusahaan tersebut berkembang. Global environment adalah elemen di luar batas organisasi yang memiliki potensi yang mempengaruhi perilaku organisasi dan manajerialnya. Lingkungan ini terdiri atas dua lapisan. Di lapisan yang terluar ada lingkungan umum atau general environment, dan di lapisan terdalam ada lingkungan tugas atau task environment. Lingkungan umum adalah lapisan terluar atau eksternal yang tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi. Dan di dalamnya terdapat faktor-faktor seperti sosial-kultural, ekonomi, demografik, dan teknologi. Untuk lapisan tugas, yaitu lapisan yang paling dalam yang memiliki hubungan langsung dengan organisasi. Di dalamnya ada customer, distributor, kompetitor, dan supplier. Faktor-faktor tersebut tidak secara langsung berpengaruh atas operasi sehari-hari organisasi, namun mereka dapat mempengaruhi seluruh organisasi yang ada dalam suatu wilayah. Bagian dari lingkungan tugas ada 4. Yang pertama adalah supplier, yaitu pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain. Contohnya adalah perusahaan tebu yang memasok tebunya ke pabrik gula. Kemudian distributor, yaitu perusahaan yang membantu perusahaan lain dalam menjual barang, contohnya seperti perusahaan pengiriman, itu FedEx, UPS, dan US. Kemudian customer, individu atau kelompok yang melakukan pembelian, contohnya di sini adalah customer Dell, dapat dikelompokkan menjadi beberapa grup customer. Yang pertama perorangan, untuk membeli kebutuhan rumah, perusahaan kecil, perusahaan besar, pemerintahan atau institusi pendidikan. Yang terakhir adalah kompetitor, yaitu perusahaan yang memproduksi barang namun mirip atau sama dengan perusahaan barang dan jasa lainnya. Biasanya perusahaan ini berusaha untuk menarik customer yang sama. Contohnya adalah salah satunya perusahaan PC, ada perusahaan Dell, Apple, dan HP. Oke, beberapa faktor yang menjadi hambatan untuk organisasi dapat masuk ke task environment, diantaranya ada economy scale, yaitu biaya yang timbul apabila kompetitor masuk, karena ada sistem operasi yang sudah cukup besar. Di sini contoh perusahaan yang dapat beradaptasi dengan economy scale adalah Amazon. Dengan perusahaan dan operasi yang sebesar itu, namun distribusi yang dilakukan cukup efektif. Yang kedua adalah brand loyalty. Contohnya di sini diantaranya Apple, Samsung, Google,
Dan kompetitor ini juga akan menjadi susah masuk karena memang ada perusahaan lain yang sudah memiliki brand loyalty di mata masyarakat atau konsumen. Yang terakhir ada peraturan pemerintah. Contohnya ada perusahaan transportasi udara, truk, dan telekomunikasi yang memang ada regulasi. Ada beberapa regulasi yang memang diatur pemerintah. Faktor tekanan ekonomi, sosiokultural, demografik, dan politik legal sering dapat menyebabkan efek penting dalam suatu lingkungan tugas. Maka dari itu, leader harus dapat menganalisa karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di masa mendatang. Terdapat 4 bentuk modal yang dapat mengalir antar negara. Ada modal manusia, ekonomi, sumber daya alam, dan politik. Dan mayoritas kemajuan ekonomi yang terkait globalisasi adalah hasil dari 4 aliran kapital dan interaksi di dalamnya. Salah satu faktor yang menjadi penghambat perdagangan dan investasi adalah tarif. Dan untuk itu, untuk menurunkan faktor yang menjadi faktor penghambat perdagangan dan investasi, terbitlah 2 perjanjian. Yang pertama adalah GATT yang sepakat bahwa efisiensi dapat dilakukan di mana negara tersebut berasal, maka akan menghasilkan harga murah bagi customer. Yang kedua, WTO yang melanjutkan perjanjian GATT yang saat ini sedang berjuang untuk mengurangi tarif dan memiliki kekuatan lebih untuk memberikan sanksi pada negara-negara yang tidak patuh pada aturan. WTO berhasil untuk menurunkan tarif awal yang semula 40% dan saat ini menjadi 3%. Menurunkan hambatan jarak dan budaya dapat dilakukan dengan revolusi di bidang komunikasi dan transportasi. Salah satu contoh kasus adalah Unilever yang pada tahun 1900 memiliki banyak negara produksi sehingga sangat susah untuk mengontrol perusahaan di masing-masing negara. Sehingga Unilever melakukan beberapa strategi, yaitu yang dulunya pengambilan keputusan ada di top manajemen, saat ini pengambilan keputusan ada di masing-masing negara. Yang terakhir adalah The Globe Project, yang merupakan riset mengenai penilaian kepemimpinan global dan keefektivitasan perilaku organisasi. Ada 9 budaya yang dilihat di sini, yaitu orientasi performance, ketegasan, orientasi masa depan, orientasi terhadap manusia, kolektif institusi, grup kolektif, gender egalitarianisme, kekuatan jarak, dan ketidakpastian penolakan. Demikian teman-teman diskusi kita hari ini yang mengangkat tema tentang Business in a Borderless World dan Managing in Global Environment. Semoga diskusi ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru buat teman-teman. Terima kasih. Mbak Desi, ada yang mau disampaikan? Jika ada pertanyaan bisa tulis komen di kolom di bawah ini. Saya rasa cukup. Saya Desi Permatasari dan Mas Arya, kami pamit undur diri. Selamat siang. Baik, makasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.